Kembali lagi bersama saya Safa sebagai salah satu host di acara Laskato. Hari ini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari perwakilan orang tua. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Safa waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pun Purwani Sirahayu atau sering dipanggil Bu Nini. Saya orang tua perwakilan dari siswa SMA 16 Semarang. Nah, seperti yang kita tahu, selama ini kan sudah kurang lebih 1 tahun lebih kita melakukan pembelajaran secara online. Yang pasti ini juga berdampak kepada orang tua. Nah, selama sekolah online ini, apakah ada perubahan mungkin dari cara belajar atau kebiasaan lainnya dari anak selama di rumah? Di sini saya akan melihat dari berbagai versi atau dari berbagai karakter orang tua dan siswa. Jadi semua anak di sini pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Mayoritas anak yang dari tatap muka menuju ke online pasti ada perubahan yang sangat besar. Dan itu pun tidak semuanya istilahnya anak itu perubahan dari tatap muka menjadi ke online itu kendalanya banyak sekali, Mbak. Gitu. Otomatis ketika dia mengerjakan PR atau mengerjakan tugas itu akan semuanya terkendala semua dengan kebiasaan tatap muka dengan menuju ke online. Dia merasa kalau online itu ada diberi waktu. Kadang oleh guru itu diberi waktu mungkin 1 hari, 2 hari atau 1 minggu setelah ada tugas dari para guru. Sehingga anak istilah dalam bahasa Jawa mengko-mengko dinding, istilah bahasa Jawa dinding. Akhirnya ketika hari hanya si anak-anak itu kepontal-pontal. Akhirnya gurunya memberikan informasi melalui WA anak, melalui informasi kepada WA guru, orang tua, sehingga si anak-anak itu kepontal-pontal. Ya. Jadi kalau tatap muka kan enak, guru memberikan tugas, mungkin saat itu juga tatap muka langsung pembelajaran itu tugas langsung diberikan atau diberi waktu 1 minggu begitu Mbak. Kalau dari pembahasan kita sebelumnya, bagaimana bentuk perhatian Bu Nini kepada anaknya ketika sekolah online seperti ini? Sebagai orang tua pasti sering mengingatkan karena apa? Di sini online bukan tatap muka. Kalau sudah tatap muka itu dari pagi sampai siang itu anak ada di sekolah. Lah kalau online itu otomatis dia ada di rumah mungkin dari pagi. Ini nanti sekolah jam berapa? Online jam berapa? Online atau istilahnya ini Zoom atau tidak. Kalau ada Zoom otomatis anak harus persiapan. Zoom itu kan biasanya anak-anak menggunakan seragam sekolah sudah disiapkan. Terus nanti tugas-tugasnya apa, dikumpulkan kapan, terus ini nanti hari ini pelajarannya sampai jam berapa. Jadi orang tua sering menanyakan seperti itu karena apa? Kadang guru itu tidak semuanya menggunakan Zoom semua. Kalau anak-anak menggunakan Zoom, otomatis dia persiapan. Tapi kalau tidak ada Zoom, kadang anak itu legality. Kadang guru, anak mengatakan gini, wong tak nganggo Zoom, tidak menggunakan Zoom kan gitu. Jadi anak kan menyepelekan kadang seperti itu ya. Jadi perhatiannya ya selalu orang tua ini mengingatkan, apalagi ada PTS, PAT, PAS itu semua otomatis orang tua itu mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, kadang anak yang tidak punya tanggung jawab, satu begini. Selain saya sebagai orang tua, saya sebagai pendidik, pengalaman di lapangan begini, sehari sebelumnya itu guru bidang studi sudah memberikan informasi melalui grup anak. Besok ada PAT, PAS, PTS. Ternyata anak itu setelah PAT itu dilaksanakan, WA atau japri ke gurunya, maaf Bu, saya lupa. Maaf Bu, saya tertidur. Maaf Bu, saya
tidak ada yang membangunkan. Maaf Bu, saya banyak alasan yang dilakukan oleh si siswa, begitu Mbak. Ya. Terus Bu Nini ini kan sebagai guru sekaligus orang tua, apa aja sih Bu suka dukanya? Ya, suka dukanya banyak Mbak. Banyak dukanya ya Mbak. Tapi kalau sukanya itu ketika tatap muka, saya akan melihat karakter si siswa, ada yang mungkin yang lucu, ada yang pinter, ada yang beler gitu kan. Jadi kalau tatap muka itu betul-betul saya paham betul karakter siswa. Tetapi kalau online, saya tidak bisa melihat karakter siswa. Karena apa? Apalagi saya mengajar di kelas 9. Dari kelas 7, kelas 8-nya tidak pernah saya ajar. Otomatis saya tidak mengenal siswanya. Tetapi kalau tatap muka, saya insya Allah akan mengenal karakter si siswa. Nah, di dalam online itu, yang saya kenal otomatis anak-anak yang pintar. Kalau enggak yang malas sekali. Yang biasa-biasa itu malah saya tidak mengenal. Tetapi dari online itu ketika Zoom saya akan melihat, oh si anak ini pintar, oh si anak ini malas. Jadi banyak dukanya kalau online. Karena apa? Hampir setiap tugas yang diberikan oleh guru, itu pun tidak satu guru ya, lebih dari beberapa guru, dan anaknya itu saja yang malas. Sampai guru itu WA orang tuanya, sampai itu mendatangi rumahnya dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh guru agar anak itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu Mbak. Banyak sekali suka dukanya. Iya Mbak. Iya. Kalau misalkan sekarang sekolah online ini, Iya. waktu penggunaan handphone anak itu kan meningkat lebih lama dari sebelumnya. Iya. Dan salah satu cara menghilangkan suntuk adalah dengan bermain sosial media. Iya. Apakah ada rasa cemas terhadap hal tersebut? Mengingat saat ini juga marak bullying melalui media sosial. Iya, jelas otomatis sebagai orang tua ada kecemasannya Mbak, apalagi sekarang itu mode bullying itu kan risiko sekali. Tetapi kita sebagai orang tua tetap kita mengingatkan dan tidak segan untuk mengingatkan kepada anak bahwa penggunaan HP tetap dibatasi. Jadi anak yang punya tanggung jawab pasti dia akan tahu penggunaan HP itu di saat dia menggunakan yang penting dan tidak tahu. Tapi maaf kalau memang anak itu tidak punya tanggung jawab, itu saya tidak tahu. Pasti ada anak lebih negatifnya daripada positifnya. Tapi kalau yang sudah tahu tanggung jawabnya, pasti dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, gitu Pak. Nah, dari forum aspirasi kemarin, banyak sekali yang bertanya, dengar-dengar bulan depan kan sudah mau offline atau tatap muka lagi. Nah, bagaimana pendapatnya Bu Nini sebagai orang tua jika sekolah sudah mulai tatap muka, sementara pandemi ini belum juga berakhir? Saya sebagai orang tua dengan berita atau wacana di bulan Juli akan diadakan tatap muka, tetapi kondisi pandemi saat ini kok masih meningkat. Saya sebagai orang tua tentunya khawatir dengan keadaan anak-anak di sekolah. Karena apa? Anak-anak itu di dalam menjalankan prokesnya itu kadang tidak mematuhi peraturan. Apalagi kalau sudah bertemu dengan temannya, apalagi 1 tahun lebih tidak bertemu dengan temannya, pasti dia akan kangen dengan temannya. Dan itu pun kalau diingatkan dari pihak sekolah atau mungkin diingatkan dari mana, itu pasti dia akan bertemu dengan temannya. Lama tidak berjumpa, dia pasti akan berkomunikasi, lupa dengan prokesnya tadi. Pasti seperti itu. Nah, makanya dengan adanya kekhawatiran orang tua, kadang pemerintah membuka atau ada wacana akan dibukanya tatap muka. Tetapi pemerintah pusat itu menyerahkan kepada pemerintah daerah. Karena apa? Pemerintah daerah itu yang tahu keadaan daerah masing-masing dalam zona apa. Dan itu pun pemerintah daerah menunjuk sekolah dan tidak semua sekolah siap untuk menjalankan tatap muka. Dan kriteria untuk membuka tatap muka kan harus memenuhi persyaratan yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah daerah. Ya. Saya terus terang sebagai orang tua, nanti kalau masih ada pandemi, saya masih masih menggunakan online saja, jangan tatap muka, karena kondisi seperti ini, apalagi sekarang pandemi lebih mengerikan ya Mbak ya. Saya sebagai orang tua, istilahnya, kesehatan itu lebih penting daripada kepintaran atau kepandaian. Apa gunanya pinter kalau tidak sehat? Apa gunanya cerdas kalau tidak selamat? Begitu Mbak. Iya. Sebagai penutup, boleh pesan-kesan atau harapan Ibu untuk SMA Negeri 16 Semarang? Ya. Mudah-mudahan SMA 16
mudah-mudahan SMA 16 semakin hari semakin jaya, semakin maju, walaupun sekolahnya ada jauh dari jalan besar, tetapi saya senang sekali di SMA 16 karena apa? Hawanya itu sejuk, terus udaranya masih bersih. Insya Allah semakin hari SMA 16 semakin jaya, semakin sukses selamanya. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya sudah bersedia sebagai narasumber. Hari ini sangat asik ya dengan Bu Nini sebagai perwakilan orang tua. Untuk waktunya terima kasih banyak Bu. Terima kasih Mbak Safa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.